Selamat pagi kelas 86. Selamat pagi Bu Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 86. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yang tidak masuk hari ini, sekretaris silakan. Arya Bayu izin. Kasih Arya Dafan Bayu. juga izin, Bu. 2 anak saja? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Pembelajaran hari ini masih sama seperti yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kita kemarin belajar apa pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Hari ini juga kita belajarnya tentang pluralitas masyarakat Indonesia, part 2 bagian kedua. Yang kemarin kita belajar tentang perbedaan agama. Nah, yang sekarang beda. Perbedaan apa nanti yang kita pelajari nanti? Saya sampaikan sebelumnya. Saya ingin menunjukkan gambar ini. Gambar apakah yang ada di LCD ini? Tarian. Iya, gambar tarian dan sudah jelas ya, di sana juga ada tulisannya. Adakah yang mau membantu saya menjelaskan tarian apa saja itu? Angkat tangan silakan. Ya, Karin silakan Karin. Tari Caci dari NTT, tari Saman dari Aceh, tari Lekung dari Bali. Sebentar, yang lekung yang mana? Yang atas ini ya, gambarnya wanita bawa kipas. Kemudian apalagi tadi? Yang bawah tari Saman. Saman, ya benar yang cewek ini. Tari Caci. Tari Caci dari mana itu? NTT. Iya benar, dari Flores NTT. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tarian yang sudah disebutkan Karin tadi berbeda-beda? Padahal ini semuanya dari Indonesia, Karin ya? Ada yang mau membantu menjawab? Ya, silakan Fiona. Karena dari berbagai pulau itu berbeda-beda. Karena adanya suku, budaya, jadinya berbeda-beda karena pulau-pulau yang terpisah. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Fiona. Ya. Jawaban dari Fiona itu yang kita pelajari hari ini. Perbedaan apa tadi Fiona? Pulau-pulau dan suku dan budaya. Perbedaan suku, perbedaan budaya. Itu yang kita pelajari. Bisa dibantu Fiona untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ini peserta didik kelas 86 diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan budaya kolonial atau bangsa dengan baik, mampu menganalisis perbedaan suku bangsa yang ada di masyarakat kolonial atau bangsa dengan baik, mampu menganalisis masalah terkait perbedaan suku bangsa masyarakat bangsa dan individu dengan baik, mampu memberikan solusi terhadap masalah terkait perbedaan suku bangsa di masyarakat pada video dengan baik. Terima kasih Fiona sudah dibantu membacakan tujuan pembelajaran ya. Jadi ini tujuan kita apa sih yang mau kita pelajari? Apa sih nanti manfaat setelah kita belajar hari ini? Ya ini kita nanti akan bisa mengidentifikasi, menganalisis baik perbedaan budaya dan perbedaan suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya hari ini saya ingin seperti pertemuan sebelumnya ya, kita membuat 6 kelompok yang terdiri 5 sampai 6 siswa. Apakah kelompoknya mau tetap seperti ini atau kalian ada yang pindah? Saya beri kesempatan yang mau pindah silakan.
silakan diperhatikan di depan ini. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Ada perbedaan budaya, perbedaan suku, dan nanti ada masalah terkait perbedaan suku bangsa yang akan saya sajikan dalam bentuk video. Pengertiannya, apa sih budaya? Buku paketnya belum dikeluarkan, silakan dikeluarkan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar seperti yang sudah disampaikan Fiona. Ada perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan masalah terkait perbedaan suku bangsa. Nanti akan bisa kalian simak melalui video yang mana scan QR-nya ada di bahan ajar. Bahan ajarnya yang sudah saya bagikan tadi, yang seperti ini covernya, silakan dibuka. Yang pertama, pengertian budaya. Menurut J.J. Honigman, ada 3 bentuk kebudayaan. Apa saja bentuknya? Gagasan atau wujud ideal, artefak atau karya, aktivitas atau tindakan. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Dika. Ya. Di bahan ajar juga sudah ada, ini bentuk-bentuknya. Nanti bisa kalian baca lebih lanjutnya. Nah, untuk sekarang silakan kalian melihat LKPD yang sudah saya bagikan, yang LKPD yang ini. Silakan diamati. Tujuan pembelajaran sudah disampaikan oleh Fiona. Petunjuk LKPD dibagi menjadi 5-6 kelompok. Nah, pembagian videonya nanti video 1 untuk kelompok 1 dan 2, video 2-nya untuk kelompok 3 dan 4, video 3-nya untuk kelompok 5 dan 6. Alat dan bahan untuk pertemuan hari ini tidak memerlukan banyak alat, tapi yang jelas nanti bawa alat tulis semuanya. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita? Yang pertama, nanti amati video sesuai pembagiannya. Nanti ada di bahan ajar, bisa di scan QR code-nya. Kemudian setelah mengamati video, silakan didiskusikan perbedaan suku apa yang ada di dalam video tersebut bersama kelompok kalian. Selanjutnya menganalisis 5W1H. Dan yang terakhir nanti kalian buat laporannya kemudian dikumpulkan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, apakah tugas hari ini sama seperti kemarin membuat karya? Nah, tugasnya apa membuat karya? Di sini kan hanya tulisannya tadi laporan ya. Jadi tidak perlu membuat. Nah, ini tulis laporanmu. Sudah mendapatkan lembar seperti ini? Ya. Jadi nanti laporannya ditulis di sini, tidak perlu membuat karya. Ini nanti yang dikumpulkan. Nanti yang dipresentasikan juga ini. Itu saya berikan 2 lembar, di belakangnya ada. Nanti kalau tidak cukup, karena ini kecil-kecil kan ya kotaknya, nanti bisa ditulis di sampingnya atau di baliknya. Sudah paham? Jelas? Apabila sudah paham, silakan HP-nya dikeluarkan, bahan ajar dibuka, di scan QR code-nya sesuai kelompok masing-masing. Silakan dilihat dulu videonya. Konflik antar suku Nduga dan suku Lanijaya di Papua kembali pecah. 2 warga dilaporkan tewas dan 24 lain luka-luka. 40 rumah warga juga ikut terbakar. Videonya sudah dilihat semuanya? Nah, sekarang langkah selanjutnya. Setelah video itu sudah kalian amati, silakan dianalisis
dengan pertanyaan 5W1H seperti yang kemarin. Setelah kalian menulis itu, silakan nanti kalian tuangkan jawabannya di lembar yang sudah saya bagikan. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 20 menit. Apa ini nanti itu jadinya sama di sini lagi sambung? Walah ya. Ini kan saya beri 2, kenapa? Sebenarnya jawabannya ya tetap 5W1H seperti kemarin. Hanya saja kolomnya ini kan terlalu kecil. Kalau memang ini nggak cukup, taruh di sebelahnya dulu. Tapi nggak cukup lagi, taruh di belakangnya. Yang penting di atas ini kamu kasih penjelasan. Ini jawaban dari yang mana? Apakah itu solusinya atau penyebabnya, biar tidak tertukar satu sama lain. Nah, Ini nanti apa? Nanti ini tuh nanti ditaruh di sini terus deskripsi masalahnya itu. oh, deskripsi. Deskripsi ini menjawab pertanyaan apa? Oh, Ya, coba nanti saya jelaskan lagi di depan. tadi Bu. Ya, sama-sama. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Selanjutnya silakan ke kelompok masing-masing perwakilan dari 2 video yang sama, cukup 1 saja ya. Jadi nanti satunya akan mengomentari pembandingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video 3. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Karin Triprati, kelas 13. Selamat, nama saya Sadita Nasir, kelas 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faresia, saya 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja, saya 20. Deskripsi masalah. Perkara tersebut terjadi di Roma, Kampung Rosma, Jaya Wijaya. 2 kelompok yang terlibat dalam pertikaian ialah warga Duga dan Lanijaya. Peristiwa itu mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Polisi mencatat 3 korban terkena luka di bagian punggung, kaki, dan dada akibat panah tembakan. Pihak konflik antar suku Duga dan suku Lanijaya di Papua. Lokasi di Kampung Roma, Kabupaten Jaya Wijaya. Waktu Minggu tanggal 9 bulan Januari 2022.
solusi. Pendekatan fokus pada kesejahteraan warga Papua. Jika mereka diikut sertakan dalam pembangunan, maka keinginan untuk merdeka diyakini bakal terkikis. Warga Papua perlu diberikan bukti nyata mereka bukan anak tiri Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Kamu kelompok 5, berarti coba kita berikan kesempatan ke kelompok 6 dulu. Ya, saya mau tanya, kejadian ini dipicu dan dilatar belakangi oleh apa? Penyebabnya, ya. Silakan. Apakah ditanyakan lagi? Oh, masih. Bedanya suku. Apa, Mbak? Konflik ini dilatar belakangi dengan perbedaannya suku. Perbedaan suku. Ya. Penyebabnya karena sukunya berbeda. Apakah bisa diterima? Kurang tepat. Kurang bisa diterima. Apakah ada yang bisa membantu? Sebentar, kita selesaikan dulu. Ini berbeda ya jadi jawabannya dengan punya kamu. Jawabannya harusnya ada di kelompoknya ini. Kalau menurut kamu apa? Karena pembunuhan yang dilakukan masyarakat Lani Jaya kepada warga Nduga atas nama Yonas Kelnea. Kedua pihak kembali melakukan bentrokan pada manusia. Nama dan nomor absennya lupa belum disebutkan. Said absen? Ya. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Said. Nanti akan saya jelaskan lagi. Coba Mbak dilanjutkan dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Nomor absen nama? Nama Gaida Azhara Diwisha, nomor absen 11. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal berapa, hari apa, dan pukul berapa? Waktunya, apakah kamu menemukan waktunya di sana? Tidak. Menemukan tanggal. Tanggalnya saja. Tanggal 9 bulan Januari 2022. Ketika sore. Sampai ada jamnya. Bagaimana dengan kelompok pembanding? Saya kembalikan dulu karena dia punya jawaban. Apakah sesuai? Ya, sesuai. Sesuai. Kita beri tepuk tangan untuk Gaida dan kelompok yang presentasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Nah, kita bahas penyebabnya tadi ya. Karena ada perbedaan di antara kelompoknya Karin dan kelompoknya Adam. Penyebabnya yang dijelaskan oleh Karin, mungkin diulangi dulu punyanya Karin. Sagesta historis berkait transgresi Irian Barat ke Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua masih belum terselesaikan. Nah, ini penyebab secara umum yang dijelaskan oleh Karin ini ya sepertinya bukan hanya terjadi di sukunya Lani dan suku apa? Duga. Ya, kita bukan hanya di sana saja, dan perbedaan suku ya semuanya nanti perbedaan suku semua kan ya. Ya, itu secara umum, tapi secara khusus kasus ini, konflik ini terjadi karena apa? Itu benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 5, kelompok 6 ya. Oleh Said tadi, karena ada pembunuhan dan ini sempat ramai di berita. Benar yang disampaikan oleh Said, ada yang meninggalnya itu terjadi korban penembakan ya kalau tidak salah di sana ya, dan itu ramai di berita. Akhirnya otomatis gini, kita bayangkan kita sendiri temannya ya, jangan sampai ya, tapi apabila ada temannya yang disakiti, apakah kamu terima atau berontak? Nah, ini yang dilakukan. Dia tidak terima, tapi memang dengan cara yang kurang tepat juga. Akhirnya terjadi peperangan. Korbannya malah sedikit atau tambah banyak? Tambah banyak. Sekian dari penjelasan saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan ditutup, Karin. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, terima kasih. Karena pembelajaran sudah selesai, silakan tolong dibuang ya. Gak apa-apa, dibuang dulu keluar.
Tolong sekarang kalian scan barcode yang ada di bahan ajar halaman terakhir yang ada di handoutnya. Di scan, silakan dikerjakan. Kegiatan selanjutnya, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan Alina. Kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini adalah kita dapat mempelajari tentang perbedaan suku, perbedaan budaya seperti tari-tarian, serta munculnya konflik seperti peperangan antar suku, contohnya suku Duga dan suku Lani Wijaya. Sudah menerima kertas itu ya, Putih? Silakan satu anak mendapatkan satu kertas, kamu ambil. Satu anak satu kertas. Isinya apa? Silakan kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Ditulis di kertas tersebut. Kalau misalnya masih bingung atau Bu, refleksinya bagaimana atau apa saja yang ditulis, silakan perhatikan ini. Jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian apa saja yang sudah kalian dapat? Dan kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini materi apa yang belum dijelaskan, yang kurang? Atau mungkin entah kamu sendiri yang tadi pembelajarannya materinya ada yang belum dituliskan atau belum sempat dijawab, atau malah itu dari saya juga boleh. Silakan ditulis. Saya bacakan salah satu ini ya. Lengkap sekali ini. Saya sangat senang dalam pelajaran kali ini. Saya mendapat materi tentang pluralitas. Saya menyukai waktu presentasi dan tanya jawab, dan tidak ada yang kurang. Selebihnya hampir sama semuanya, perbedaan suku, perbedaan ini ya. Sudah, berarti kalian sudah berhasil merefleksikan dan membuat kesimpulan, dan materi hari ini pembelajaran kita berarti sudah tercapai. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, setiap pembelajaran IPS sebenarnya alat dan bahannya tetap sama. Jadi itu Fahri tetap di bawah saja, seperti alat tulis, spidol, gunting, lem, dan kertas HVS Buffalo itu tetap di bawah. Nanti akan, karena kita pertemuan selanjutnya nanti akan membuat mind mapping. Nah, untuk materinya masih di pluralitas, tapi yang bagian ketiga. Kita nanti belajar tentang perbedaan pekerjaan. Nah, ada pertanyaan sampai dengan ini? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan Adam dipimpin doanya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.